Baik, selanjutnya itu section 1 yaitu configure the Linux GUI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvita Pakiding dengan NIM 210211060085. Pertama, kita akan menghubungkan VM ke Gitbus. Kemudian kita akan temukan program yang telah kita buat. Kemudian klik Gitbus untuk membuka terminal window-nya. Selanjutnya kita akan menjalankan perintah menggunakan alamat IP address SSH OPC public IP address. Kemudian selanjutnya kita akan menjalankan perintah untuk memastikan kita telah menginstalnya, yaitu perintah sudo yum update seperti ini. Selanjutnya kita akan menjalankan perintah yaitu sudo yum group install server with GUI. Kemudian kita akan mengikuti semua petunjuk yang ada pada layar dan kita akan diminta untuk menekan tombol OK untuk mengunduh ukuran tersebut. Kita mengetik Y. Selanjutnya kita akan menjalankan perintah seperti ini. Kemudian kita menjalankan perintah untuk robot Oracle Linux instance dengan perintah sudo rebot. Selanjutnya kita akan menghubungkan kembali VM dengan Gitbus menggunakan perintah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan menjalankan perintah untuk menginstal VNC server yang akan memungkinkan kita untuk terhubung ke Genome GUI dengan perintah sudo yum install tiger. Saat diminta enter, yto y akan mendownload dan menginstalnya. Selanjutnya kita akan menjalankan pernyataan berikut untuk menonaktifkan kunci layar pada GUI. Ini adalah perintahnya. Kemudian nomor 10 kita akan menjalankan pernyataan untuk memulai VNC server dengan akan mengaktifkan koneksi GUI-nya. Ini adalah programnya. Selanjutnya saat diminta masukkan dan memverifikasi kata sandi yang akan digunakan untuk menyambungkan ke VNC viewer-nya seperti ini. Selanjutnya nomor 12, kita diminta untuk memasukkan kata sandi yang telah dibuat dengan mengentar N. Kemudian yang terakhir kita masukkan kata sandi yang diperlukan dengan menghubungkan penampilan VN dengan install cloud yang tadi dengan perintah sudo pass opc seperti ini.
Selanjutnya untuk section 2, connect the Linux GUI. Yang pertama yaitu buka sesi terminal, yaitu new git bash. Kemudian kita akan menjalankan perintah dengan perintah seperti ini. Yang ketiga, kita akan memulai VNC viewer-nya di menu program yang telah kita install di lab 1 untuk membuat koneksi baru dengan real VNC. Kemudian setelah terbuka, kita klik file new connection. Kemudian untuk VNC server, kita enter localhost dengan 5901. Kemudian untuk nama, masukkan nama deskripsi seperti Oracle Linux VM. Semapsi harus dibiarkan sebagai default. Seperti ini adalah VNC servernya dan ini untuk namanya. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya klik kanan pada koneksi yang telah dibuat, lalu kita pilih connect. Kemudian jika kita mendapat peringatan seperti don't warn me about this again on this computer, kita klik continue. Kemudian kita akan memasukkan kata sandi yang telah kita buat pada section 1 step 11 seperti ini. Kemudian kita akan disajikan dengan desktop Oracle Linux. Seperti pada layar ini, jika kita melihat layar dengan jam seperti ini, kita akan tekan tombol K. Kemudian dari layar tersebut kita akan memasukkan kata sandi pada dari section 1 step 13. Kemudian kita klik unlock. Selanjutnya, jika ada koneksi, kita akan diminta untuk memasukkan pengaturan lokasinya untuk bahasa dan keywordnya seperti ini. Kemudian kita akan tutup layar dengan getting started screen in necessary. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, pada saat ini saya akan melanjutkan untuk section 3 dan section 4. Nama saya Andrew Castellino Tobing dengan NIM 20021106104. Pada section 3 ini kita akan mengkonfigurasi lock screen. Kita akan mematikan untuk waktu automatic lock screen pada desktop. Yang pertama kita lakukan adalah kita pergi ke application menu yang ada di kiri atas seperti pada gambar. Kemudian kita pilih System Tools dan Settings. Masuk di menu Settings, kita pilih Privasi. Kemudian di Screen Lock, Automatic Screen Lock ini kita off-kan agar waktu otomatis screen lock-nya mati. Dan berikutnya untuk meningkatkan kualitas gambar pada
Oracle Linux VM ini, kita pergi ke atas layar desktop kita, kemudian kita drag ke bawah, kita pilih menu properti, dan kemudian akan muncul tab seperti ini. Kita pilih option, kemudian dalam picture quality-nya kita ubah ke medium, lalu kita klik OK. Dan perlu diingat, jika kita meningkatkan kualitas gambar, performa mungkin akan menurun dan akan menjadi lambat sesuai device masing-masing. Selanjutnya section 4, cara untuk menginstal NetBeans dari VM dari desktop kita. Kemudian kita pilih browser. Kalau di contoh sini kita menggunakan Firefox. Kemudian kita masukkan URL seperti berikut. Kita klik saja, kemudian kita akan beralih ke link untuk mendownloadnya. Kita tinggal memilih akan download di mana, sampai dia akan muncul pop-up seperti ini. Kita klik saja OK untuk mendownloadnya. Setelah selesai di-download, kita tutup saja browsernya, kemudian kita pergi ke terminal. Kita buka terminal. Kita cari saja terminal yang ada di System Tools. Kemudian kita mengeksekusi komen seperti berikut. cd downloads dan kemudian sudo bash dan selanjutnya seperti ini. Akan muncul pop-up untuk menginstal. Menginstal seperti berikut. Seperti berikut. Kemudian kita next saja. Terus sampai pengaturan seperti ini kita atur seperti ini. Leave install the RCBeans ID as a default. Ini juga kita ikuti saja seperti ini. Kemudian kita next. Setelah itu kita pilih check update, kita centang, kemudian kita install. Setelah selesai diinstal, kita tutup saja terminal Windows-nya dan selesai. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan untuk bagian lab kedua, untuk bagian section 5 dan section 6. Dengan saya Ranvin Novel Rantung, NIM 2002 1106064. Kita buka modul, kita masuk ke bagian section 5. Di bagian section 5 di sini kita akan mengkonfigurasi aplikasi NetBeans dan membuat program atau project Java pertama kita. Kita masuk dan mengikuti langkah-langkah yang ada di modul. Untuk langkah yang pertama, kita membuka aplikasi NetBeans dari PC atau laptop yang kita miliki. Kita buka menu aplikasi, kita pilih bagian programming, lalu kita pilih Apache NetBeans IDE. Seperti yang terlihat di bagian modul, kita bisa melihat versi aplikasi Apache NetBeans yang ada atau sudah terinstall di laptop kita. Lalu kita jalankan NetBeans tadi, lalu akan meluncurkan atau menuju ke tampilan atau jendela start page yang baru. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Untuk langkah yang kedua, di sini dari tampilan menu NetBeans, kita pilih klik file, lalu kita buat new project. Langkah selanjutnya, dari menu new project, dan di sini kita memilih di bagian kategori kita memilih Java Weekend, lalu di bagian project kita pilih Java Application. Lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah keempat kita klik next saja, dan untuk bagian project pertama yang akan dibuat, di sini kita mungkin akan membutuhkan atau akan menginstal beberapa data atau aset-aset yang akan kita butuhkan untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya. Lalu kita lanjut ke langkah berikutnya, kita klik
download, untuk mendownload aset atau data-data yang kita butuhkan, kita pilih bagian download dan aktivasi, lalu kita next. Langkah selanjutnya, di sini kita masuk ke bagian NetBeans IDE installer. Untuk bagian ini kita bisa melihat versinya, lalu kita klik next saja. Lalu langkah selanjutnya, jika sudah masuk ke bagian masuk ke bagian menu untuk persyaratan dan ketentuan, di sini kita bisa mengikuti modul, kita centang saja di bagian syarat dan ketentuan yang dibutuhkan, lalu kita kita klik install. Langkah selanjutnya, jika sudah muncul tampilan atau langkah seperti ini, bisa atau kolom finish, kita bisa mengklik di tombol finish. Lalu untuk langkah selanjutnya, kita bisa membuat project Hello World pertama kita. Kita bisa menambahkan apa saja, tapi sesuai modul. Sini kita namakan saja sebagai project Hello World. Lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, ketika kita sudah masuk ke bagian project yang kita buat tadi, di sini kita sudah melaksanakan atau menjalankan program yang kita inginkan, ya, atau kita buat di dalam menu project Hello World kita. Kita masuk ke langkah selanjutnya. Untuk bagian section 6, di sini kita akan returning to your instance. Untuk langkah pertama, kita akan membuka Git bagian terminal Git Bash. Lalu di sini untuk langkah kedua, setelah terminalnya terbuka, kita akan menghubungkan ke bagian komputer virtual machine yang kita miliki atau sudah kita install. Lalu kita bisa memasukkan program atau perintah yang ada pada bagian modul ini, seperti yang tertera di bagian modul yang ini, ya. Lalu kita masukkan ke terminal, lalu kita jalankan. Untuk langkah ketiga, kita start atau jalankan untuk bagian VNC-nya yang sudah kita install tadi. Lalu untuk langkah selanjutnya, di sini kita saat membuka tampilan VNC preview atau VNC window, di sini kita klik kanan di bagian koneksi, lalu kita pilih command atau bagian perintah untuk mengkonek. Maaf, di sini kita klik kanan lalu kita pilih bagian connect untuk langkah yang akan kita ikuti. Lalu jika untuk langkah kelima ini, jika muncul tampilan berupa peringatan, di sini kita bisa langsung mengklik bagian kolom continue saja untuk lanjut ke langkah berikutnya. Lalu kita masukkan password yang sudah kita buat tadi di bagian section pertama di langkah ke-11, seperti yang ada pada tampilan modul. Lalu sekarang kita bisa menjalankan aplikasi Oracle Linux di desktop menggunakan virtual machine. Sekian dari saya, terima kasih.